Dunia balap motor internasional baru saja menerima sinyal bahaya dari aspal Eropa. Jika Anda berpikir dominasi pembalap Spanyol dan Italia di kelas Moto3 tidak akan pernah terpatahkan, maka Anda belum melihat apa yang dilakukan Veda Ega Pratama di awal musim 2026. Ini bukan lagi soal partisipasi, ini adalah soal invasi. Di sesi tes pramusim, pedek dibuat guncang ketika seorang remaja dari Indonesia mencatatkan waktu yang menghancurkan rekor sirkuit secara brutal. Para mekanik senior di Red Bull KTM Ajo terdiam melihat data telemetri yang tidak masuk akal. Veda bukan hanya cepat, dia menunjukkan level keberanian yang membuat para veteran di kelas ini merasa terancam. Sorot kamera tidak lagi mencari juara bertahan, melainkan tertuju pada garasi nomor 54. Ada ketegangan yang nyata, sebuah aroma persaingan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ini adalah saat di mana proyek masa depan berubah menjadi ancaman nyata. Kita sedang menyaksikan lahirnya sejarah baru, di mana talenta Asia tidak lagi dianggap sebagai pelengkap grid, melainkan sebagai pusat gravitasi baru dalam peta persaingan global. Jika 2026 adalah panggungnya, maka Veda Ega Pratama baru saja menyalakan lampu sorot paling terang di tengah keraguan publik dunia. Mari kita bedah secara klinis mengapa Veda Ega Pratama menjadi begitu mematikan di musim 2026. Analisis data menunjukkan adanya evolusi radikal dalam gaya pengeremannya. Jika di tahun-tahun sebelumnya Veda cenderung mengandalkan agresi mentah, kini dia telah mengadopsi teknik trail braking yang jauh lebih presisi, menyerupai gaya balap pembalap kelas utama. Dia mampu menjaga kecepatan sudut atau corner speed yang sangat tinggi, tanpa kehilangan stabilitas pada ban depan Pirelli-nya. Di kelas Moto3 yang sangat teknis, selisih 0,1 detik adalah jurang yang sangat dalam, dan Veda mampu secara konsisten menciptakan gap tersebut di setiap sektor. Rahasianya terletak pada sinkronisasi antara pergerakan tubuh dan distribusi beban motor yang sangat efisien. Dia tidak lagi memaksakan motornya untuk berbelok, dia mengalir bersamanya. Para pengamat di pinggir lintasan mencatat bahwa Veda memiliki kemampuan langka dalam membaca perubahan arah angin dan suhu aspal secara instan. Ini adalah bakat alami yang diasah melalui ribuan jam latihan di sirkuit-sirkuit teknis Spanyol. Dia bukan hanya mengandalkan nyali, tapi dia mengandalkan kecerdasan kinetik yang sangat jarang dimiliki oleh pembalap seusianya. Inilah yang membuatnya mampu keluar dari tikungan dengan akselerasi yang jauh lebih awal dibandingkan lawan-lawannya. Namun di balik kegemilangan angka-angka di papan skor, ada ketegangan yang menyesakan di dalam garasi. Musim 2026 adalah tahun kontrak atau pulang bagi banyak pembalap, tidak terkecuali Veda. Tekanan dari manajemen tim sangatlah masif. Mereka tidak hanya menuntut podium, mereka menuntut konsistensi tanpa cacat. Rumor yang bocor dari orang dalam menyebutkan bahwa ada perdebatan internal mengenai pilihan perangkat elektronik yang harus digunakan Veda. Beberapa mekanik menginginkan setelan yang lebih aman, namun Veda secara tegas meminta setelan yang lebih berisiko demi mendapatkan kecepatan puncak di lintasan lurus. Konflik ini menciptakan suasana kerja yang sangat intens, ditambah lagi dengan ekspektasi publik Indonesia yang seolah haus akan kemenangan. Setiap kali Veda masuk ke pit, puluhan kamera jurnalis internasional mengepungnya, mencoba mencari tahu apakah mentalitasnya akan runtuh di bawah beban berat ini. Namun inilah yang membedakan Veda. Di tengah kekacauan dan tekanan politik tim, dia tetap dingin. Dia adalah seorang profesional yang tahu bahwa satu-satunya cara untuk membungkam kritik dan keraguan adalah dengan memberikan hasil nyata di atas lintasan. Kita harus bicara tentang rivalitas yang kini mulai berubah menjadi permusuhan terbuka. Pembalap-pembalap Spanyol dan Italia yang secara tradisional mendominasi Moto3 mulai menunjukkan rasa tidak suka mereka terhadap kebangkitan Veda. Di lintasan, kita sering melihat insiden-insiden kecil seperti block pass yang sangat agresif atau aksi saling tutup jalur di sesi kualifikasi. Media-media Eropa mulai membingkai narasi bahwa Veda adalah pembalap yang terlalu berani atau bahkan berbahaya. Tapi jangan salah, ini adalah taktik perang urat syaraf yang sengaja dilancarkan untuk menggoyahkan konsentrasi Veda. Ada desas-desas bahwa beberapa pembalap senior di kelas ini bahkan membentuk aliansi tidak resmi untuk memastikan Veda tidak mendapatkan ruang di tikungan terakhir. Persaingan ini bukan lagi soal siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang paling tangguh secara mental. Veda menanggapi hal ini dengan cara yang paling elegan. Dia tetap diam di hadapan media, namun dia memberikan jawaban yang sangat menyakitkan bagi rivalnya di setiap tikungan terakhir. Dia mengerti bahwa di dunia balap, rasa hormat tidak diberikan secara cuma-cuma. Rasa hormat harus direbut dengan paksa di atas aspal. Banyak yang bertanya,
Bagaimana seorang remaja dari Asia bisa memiliki stamina yang melampaui rata-rata pembalap Eropa? Jawabannya ada pada program latihan Spartan yang dijalani Veda selama tinggal di Spanyol. Sepanjang musim dingin menuju 2026, Veda tidak mengambil jatah libur. Dia menjalani program latihan fisik yang sangat ekstrim, menggabungkan latihan kardio tingkat tinggi dengan sesi motocross yang menguras tenaga. Dia sengaja berlatih di bawah terik matahari dan hujan badai untuk mensimulasikan kondisi balapan yang paling tidak terduga. Penurunan berat badan yang signifikan namun diikuti dengan peningkatan massa otot membuat rasio tenaga terhadap berat badan motornya menjadi sangat ideal. Veda kini mampu menahan beban G-force di pengereman keras selama 20 lap tanpa mengalami kelelahan otot sedikitpun. Ini adalah dedikasi yang mengerikan. Orang dalam menyebut bahwa Veda seringkali menjadi orang pertama yang tiba di tempat latihan dan orang terakhir yang pulang. Disiplin inilah yang membuatnya tetap tajam saat pembalap lain mulai kehilangan fokus karena kelelahan di akhir balapan. Dia adalah mesin yang diprogram untuk menang. Jangan naif, Moto3 adalah bisnis besar, dan Veda Ega Pratama adalah komoditas paling berharga di pasar Asia saat ini. Kenaikan performanya di tahun 2026 memicu perang sponsor di balik layar. Perusahaan-perusahaan raksasa asal Indonesia kini bersaing ketat dengan brand internasional untuk menempelkan logo mereka di baju balap Veda. Namun, ada sisi gelap dari dukungan masif ini. Politik sponsor terkadang menentukan keputusan tim dalam strategi balapan. Ada desas-desas bahwa beberapa pihak mencoba mengintervensi pemilihan rekan setim Veda untuk musim depan guna memperluas jangkauan pemasaran. Hal ini sempat menciptakan ketegangan antara Veda dan manajemen timnya. Veda menginginkan tim yang fokus pada performa teknis, sementara sisi bisnis menginginkan eksposur maksimal. Disinilah kedewasaan Veda diuji. Dia harus tetap netral di tengah tarikan kepentingan finansial yang sangat besar. Dia tahu bahwa jika dia gagal di lintasan, semua dukungan jutaan dolar itu akan menguap dalam sekejap. Tekanan untuk menjadi aset berjalan, sekaligus pemenang balapan, adalah beban ganda yang bisa menghancurkan karir pembalap manapun jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati. Memasuki pertengahan musim 2026, penggunaan ban Pirelli di Moto3 menjadi variabel yang paling sulit diprediksi. Veda dan tim mekaniknya seringkali mengambil langkah yang dianggap bunuh diri oleh tim lain. Mereka sering memilih kompon ban yang lebih lunak di saat suhu lintasan sangat panas. Ini adalah judi tingkat tinggi. Strategi ini mengharuskan Veda untuk membalap dengan sangat halus di 10 lap pertama guna menjaga integritas ban, sebelum kemudian meluncurkan serangan brutal di 5 lap terakhir. Banyak ahli meragukan strategi ini, namun Veda membuktikan bahwa dia memiliki kontrol throttle yang sangat sensitif, sesuatu yang jarang ditemukan di kelas Moto3, yang biasanya penuh dengan aksi buka tutup gas secara kasar. Kemampuannya memanajemen degradasi ban inilah yang membuatnya seringkali terlihat seperti muncul dari antah berantah di lap-lap akhir untuk merebut podium. Namun, resiko dari strategi ini sangat besar. Satu kesalahan kecil dalam manajemen suhu bisa membuat bannya hancur seketika dan mengakhiri balapannya di kerikil. Tapi itulah Veda. Dia lebih memilih untuk kalah saat mencoba sesuatu yang berani daripada menang dengan cara yang membosankan. Keberhasilan Veda di fase penting 2026 ini memicu spekulasi panas di pedok MotoGP. Apakah dia akan langsung dipromosikan ke Moto2 di tahun 2027? Nama Veda kini sudah masuk dalam catatan kecil para bos tim kelas menengah. Beberapa agen mulai terlihat keluar masuk garasi Veda dengan tas kerja yang berisi draft kontrak awal. Kabarnya, Red Bull KTM Ajo sudah menyiapkan slot khusus untuknya. Namun ada tim pabrikan lain dari Jepang yang juga mencoba menggoda Veda dengan iming-iming dukungan penuh. Situasi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah bukti pengakuan internasional. Namun di sisi lain, ini bisa menjadi gangguan konsentrasi yang sangat berbahaya bagi Veda yang sedang berjuang memperebutkan gelar Moto3. Ada kekhawatiran bahwa fokus Veda akan terpecah antara memenangkan kejuaraan saat ini dan mengamankan masa depannya di kelas yang lebih tinggi. Fokus pada lap berikutnya, bukan pada musim depan. Itulah peringatan yang sering diberikan oleh mentor-mentornya. Tapi di dunia balap, momentum adalah segalanya. Dan jika Veda tidak mengambil langkah besar sekarang, peluang itu mungkin tidak akan datang dua kali. Kita harus melihat dampak yang lebih luas. Apa yang dilakukan Veda di tahun 2026 telah mengubah cara pandang dunia terhadap pembalap Asia secara permanen. Selama puluhan tahun, Asia hanya dianggap sebagai pasar konsumen motor terbesar, bukan sebagai produsen pembalap juara. Veda meruntuhkan stigma tersebut dengan sangat brutal. Penjualan hak siar MotoGP di wilayah Asia Tenggara melonjak tajam setiap kali Veda naik podium. Hal ini menciptakan efek domino. Banyak tim-tim kecil di Eropa mulai mencari talenta-talenta muda dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia untuk mengisi sekolah balap mereka. Veda telah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat.
Dia menjadi inspirasi bagi ribuan anak muda di Indonesia yang kini percaya bahwa mimpi untuk berkompetisi di panggung dunia bukan lagi sekedar angan-angan. Namun, status sebagai simbol bangsa ini membawa tanggung jawab moral yang sangat berat. Veda tidak boleh melakukan kesalahan, baik di dalam maupun di luar lintasan, karena setiap langkahnya kini menjadi cerminan dari martabat sebuah bangsa di mata dunia. Jadi, disinilah kita berdiri. Musim 2026 bukan sekedar tahun biasa dalam kalender balap Veda Ega Pratama. Ini adalah tahun penghakiman. Apakah dia akan menjadi legenda baru yang akan mendominasi MotoGP selama 1 dekade ke depan? Ataukah dia hanya akan menjadi keajaiban satu musim yang kemudian meredup? Berdasarkan apa yang kita lihat sejauh ini, kecepatan yang mengerikan, ketenangan mental di bawah tekanan, dan kecerdasan taktis yang luar biasa, sulit untuk tidak percaya bahwa kita sedang melihat calon juara dunia masa depan. Veda telah melewati fase transisi dari seorang anak berbakat menjadi seorang pejuang profesional yang ditakuti. Tantangan ke depan memang akan semakin berat, politik padok akan semakin kotor, dan para rival akan semakin agresif. Namun, satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama tidak akan mundur 1 inci pun. Dia telah membuktikan bahwa dia mampu bertarung dengan siapa saja, di lintasan mana saja, dan dalam kondisi apapun. Musim 2026 adalah awal dari babak baru yang akan menentukan posisinya dalam sejarah balap motor dunia. Apakah Anda siap melihat sejarah tercipta? Karena Veda baru saja mulai menekan gasnya paling dalam.